melaksanakan webinar yang bertemakan How to Start Up Digital Marketing Business. Membangun sebuah usaha maupun startup yang sukses adalah impian para entrepreneur tentunya. Berbagai strategi digital marketing yang terintegrasi bertebaran di internet. Digital marketing adalah sebuah jalan untuk terus memasarkan produk atau layanan usaha tanpa terbentur masalah klasik, yaitu biasanya adalah pendanaan. Melalui pemasaran online ini, sebuah usaha mampu mendapatkan hasil maksimal dengan budget yang minimal tentunya. Dari banyak startup digital yang berdiri belakangan ini, banyak sekali para startup itu mengadopsi digital marketing atau pemasaran online. Persoalannya adalah, apakah semua kanal dan strategi digital marketing yang dipilih adalah yang terbaik dan paling tepat untuk mencapai growth? Untuk itu, kita langsung masuk aja ke sesinya. Oke. Oke, sip. Kita akan mulai dulu dari pertanyaan yang pertama nih. Ya, bagi UMKM atau usaha kecil, sebaiknya jika ingin terjun ke digital marketing, itu dimulai dari mana nih? Dari media sosial, marketplace, atau website? Terus tipsnya kayak gimana? Seperti itu. Silakan yang memulai duluan. Monggo. Oke, saya bisa masuk mungkin? Ya, Bu boleh, Vera? silakan. Ya, silakan Pak Jordi. Oke, jadi barusan pertanyaannya kalau misalnya untuk pemula pilih mana ya, sosial media, website, atau marketplace, betul ya? Betul, betul. Nah, kalau bagi saya lebih baik mulai aja dulu semuanya. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu mana yang nantinya akan paling menghasilkan. Karena contoh gini, Bu Vera dan teman-teman semuanya. Misal, selama ini kalau kita ingat ya, mungkin 10-15 tahun yang lalu sempat ada satu marketplace yang begitu fenomenal di Indonesia, namanya Multiply. Nah, ini marketplace ada sebelum marketplace yang sekarang ini ada. Multiply itu benar-benar menurut saya luar biasa keren. Kenapa? Karena banyak orang yang sudah bisa menghasilkan belasan bahkan puluhan juta dari sana. Namun kesalahan mereka karena mereka udah terlalu nyaman di Multiply. Mereka lupa untuk bawa database dari marketplace ke sosial media. Mereka lupa bawa database dari marketplace ke website pribadi. Sehingga akhirnya pada saat Multiply bangkrut, ya mohon maaf, semua market mereka habis. Mereka harus betul-betul start lagi dari nol. Kan menurut saya sayang banget. Jadi kalau bagi saya, kenapa enggak semuanya dimulai aja dulu gitu. Nanti mana yang paling menghasilkan, jadikan platform tersebut sebagai prioritas. Seperti itu, Bu Vera. Oke, terima kasih Pak Jordi untuk Saya insight-nya. mau nambahin dikit, boleh ya? Silakan Pak Daniel. Oke, jadi sebenarnya semua bermula dari niat sih, gitu. Ya, jadi alternatifnya dua itu ya. Kalau mau memulai tanpa katakanlah tanpa dana ya, oke belajar, coba dulu pakai yang gratisan dulu semuanya. Kalau sudah ada dananya, silahkan kalau sanggup minta orang lain yang mengerjakan yang udah bisa, sehingga bisa lebih cepat lagi mulainya. Seperti itulah kira-kira, ya. Oke. Saya tambahkan sedikit boleh. Silakan. Jadi kalau sekarang itu ya tadi seperti 360 digital marketing itu memang pertama-tama kita harus mempunyai website. Pertama tuh ke hosting, beli domain yang kita mau. Yang kedua tuh bikin website. Nah, kecanggihan teknologi kita sekarang adalah banyak banget banyak tempat pilihan yang bisa membuat website tanpa harus coding, tanpa harus bisa programming sama sekali. Jadi udah banyak banget. Salah satunya ada satu software juga namanya oneblink.id ya yang saya coba, jadi bisa bikin website tanpa harus bisa coding gitu loh. Nah itu penting banget untuk digital presence. Nggak canggih sih, nggak secanggih-canggih website lain, tapi at least kalian udah punya KTP digitalnya dulu gitu loh. Sisanya pakai apa yang bisa dipakai di tangan. Sosial media gratis kok gitu loh. Jadi Google Business juga harus dipakai segala macam. Itu penting untuk memulai, untuk starting. Benar tadi kata Pak Jordi, Tokopedia juga bilang gitu ya, mulai aja dulu. Gitu. Boleh nambah juga ya? Oke. Silakan Pak Fikri. Kalau dari pengalaman saya benar juga ya dicoba semuanya ya. Tapi juga kita bisa lihat dari resource yang kita punya. Kita mampunya di mana dulu.
Kalau kita memang mau punya kelola Instagram, ya kelola Instagram dulu aja, update konten yang rutin. Instagram itu juga kalau dipelajari nggak ada habisnya tuh. Ya. Facebook tuh kalau mau dipelajari juga dalam banget. Website juga apalagi. Jadi kalau ya kadang-kadang ini seperti kayak apa ya, kebingungan kalau para pelaku UKM. Kalau dipelajari semua, nah nanti lama-lama di digital agency itu. Jadi malah Kapan jualannya ya? kapan jualannya? Jadi boleh ya, memang bagus dipakai semua, memang idealnya seperti itu, tapi kita lihat juga resource yang kita punya seperti apa, kemudian kita juga bisa delegasi atau kita juga bisa kolaborasi, artinya kita berkolaborasi dengan orang-orang yang sekiranya bisa membantu pekerjaan kita. Tetap fokus pada produk, tetap fokus pada nilai tambahnya, dan ya intinya kan kita mau jualannya, ini hanya leverage saja sih bagi saya. Itu Mbak Vera. Oke, siap. Terima satu kasih. lagi, sorry, nambahin lagi ya, maaf. Silakan, boleh Pak Daniel tentunya. Sedikit aja sih. Jadi tadi kan sempat disebut ya, thank you buat masukannya Pak Fikri ya, udah ngasih tahu sesuai resource. Saya jadi keingetan gimana kita bisa ngukur sebuah platform yang kita pakai itu bagus atau enggak, jalan atau enggak. Paling gampang gini, ketika ada orang nanya ya mau beli gitu, atau misalkan orang beli deh, kita bisa boleh loh nanya ke mereka, Pak, Bu, Kak, Ci, Kak, Ko gitu ya. Tahu bisnis kita ini dari mana ya gitu. Jadi nanti kan mereka, oh saya tahu dari Google, oh saya tahu dari Facebook, oh saya tahu dari Instagram. Itu dicatat gitu. Nggak apa-apa, tanyain aja semua yang beli dari online itu. Tanya semua. Nah, nanti kan kelihatan, oh ternyata ini saya banyaknya dari Instagram ya, misalnya gitu ya. Atau, oh banyaknya dari TikTok nih ternyata taunya. TikTok, by the way, boleh mulai ya teman-teman ya. Udah mulai viral juga itu, TikTok ya. Sekarang udah urutan 4 di Indonesia, by the way. Nah, jadi ketika kita catat, kita tahu ini yang efektif, udah bisa fokus di situ dulu gitu. Nah, nanti udah fokus di situ, bangun tim, buat ngurusin yang itu, ketika sudah berkembang ya bisnis online-nya ya, bisa mulai fokus yang lain lagi gitu. Nanti lama-kelamaan benar-benar bisa semua jalan. Ya, seperti itu pengalaman saya dengan klien-klien saya. Ya. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Daniel juga untuk masukannya. Seru banget ya teman-teman, baru satu soal udah ditanggapi semua oleh para speaker hari ini. Jadi kalau tadi saya bisa ngambil kesimpulan bahwa ya itu, mulai aja dulu. Jadi jangan takut-takut gitu ya. Kalau kelamaan mikir malah nggak jalan nantinya. Oke, saya akan lanjut lagi untuk pertanyaan berikutnya. Oke, untuk pertanyaan berikutnya ya. Jadi kalau bagi bisnis kecil atau bisnis pemula, misalnya let's say kita ambil UMKM lah ya. Jika ingin memulai digital marketing, apakah lebih baik belajar dulu nih secara otodidak atau ya mulai aja rekrut sebuah tim yang tentunya sudah berpengalaman di bidangnya. Nah, kira-kira bagaimana? Silakan. Kalau saya sih udah pasti rekrut tim ya. Selama ada budgetnya. Kalau nggak ada budget, di internet banyak banget cara belajar how to do digital marketing. Menurut saya zaman-zaman sekarang ini enak banget untuk belajar sesuatu. Kita dalam waktu yang singkat bisa langsung jadi expert lah istilahnya ya. Kita mengerti dan bisa menguasai. Yang menjadikan seseorang itu ahli adalah kegagalan demi kegagalan yang dia sudah lewati waktu mencoba pengetahuannya dia. Jadi buat saya belajar aja dulu sekarang. Semua platform banyak banget. Ada Udemy, ada apa yang kita bisa belajar gitu loh. Cuman satu hal buat saya adalah setiap biaya yang kalian keluarkan untuk belajar, untuk melakukan digital marketing, anggap itu investasi. Vera, aku tambahkan ya. Silakan Pak Jordi. Kalau saya sendiri dulu mulai bisnis online itu otodidak belajarnya, Bu Vera. Jadi saya otodidak dari usia 10 tahun, waktu itu dari usia 10-11 tahun. Saya waktu itu aktif, dulu zamannya model-model kayak Udemy dan sebagainya belum se-hype sekarang. Jadi dulu saya kalau mau belajar digital marketing itu harus cari-cari buku di toko buku. Saya harus cari-cari toko buku, saya harus bergaul sama teman-teman marketer yang sudah lebih senior dengan saya join grupnya mereka, dan saya betul-betul murni belajar secara otodidak. Apa yang bisa saya kerjakan, ya saya kerjakan sendiri. Namun untuk beberapa hal, misal seperti desain, seperti fotografi, yang saya merasa ini bukan expertise-nya saya akan hire orang lain,
saya akan rekrut orang lain, tapi sistemnya saya cari yang freelance. Jadi bukan gaji tetap, per project putus. Seperti itu, Bu. Oke. Siap, makasih banyak Pak Jordi untuk insight-nya. Yes. Mungkin ada tambahan lagi? Cukup. Cukup ya Pak Fikri ya. Pak Daniel, ada tambahan Pak Daniel? Cukup. Next. Cukup. Oke, kita next aja. Terus sekali. Oke. Untuk pertanyaan berikutnya, ini kayaknya sih lebih mengarah ke Pak Fikri ya pertanyaannya tentang Google nih. Pasti banyak juga yang udah penasaran Pak. Oke, jadi pertanyaan adalah tips atau langkah-langkah untuk pengguna pemula Google Ads dalam membuat campaign yang memiliki daya saing dengan kompetitor. Nah, gimana Pak tipsnya kira-kira? Oke, saya punya tips yang sederhana aja. Jadi enaknya kalau kita mau beriklan di Google Ads itu semua kompetitor iklannya kebuka gitu loh. Kita ngerti mereka iklan dengan kata-kata apa, tulisannya apa, itu kebuka semua. Beda cerita kalau di Facebook Ads ya, kita harus nyari-nyari kompetitor iklannya kayak gimana nih. Bahkan mereka sembunyikan kadang-kadang iklan itu supaya tidak muncul di kompetitor karena itu merupakan winning campaign-nya mereka. Nah, cara sederhananya ketika kita tidak terlalu pintar menulis, nah, tapi kalau mau pintar menulis, nah mungkin bisa belajar tuh ke Mas Jordi itu yang ahlinya. Nah, itu kita bisa bikin ikutin aja bagaimana kompetitor itu menulis iklannya. Jadi iklan kompetitor kemudian kita ambil tulisan-tulisan yang bagusnya, kemudian bisa kita kompilasi. Itu yang pertama, kalau dari tulisan bagaimana supaya iklannya yang menarik. Apalagi ditambah dengan tipsnya tadi yang bisa menghipnotis sehingga iklan kita lebih banyak diklik daripada iklan kompetitor. Pasti akan jauh lebih maksimal lagi. Nah, kemudian yang kedua, kita juga harus tahu bagaimana kita itu beriklan di kata kunci apa gitu. Kalau memang UMKM biasanya itu langsung saya arahkan ke buying keyword. Buying keyword itu apa? Orang yang benar-benar langsung cari jasanya. Jadi misalnya kayak tadi jasa sondir. Kalau orang mengetikkan jasa sondir Bandung, maka yang keluar adalah iklan saya. Ketika diketikkan jasa sondir Surabaya, iklan saya keluar lagi. Jasa sondir Magelang, jasa sondir Jogja, itu keluar lagi iklannya. Langsung kata kunci buying keyword-nya saja. Supaya apa? Artinya orang di situ sudah butuh jasa sondir dan kita menawarkan jasa sondirnya. Itu kalau pengen langsung cepat dapat revenue-nya di sana untuk awal-awal untuk UMKM. Setelah itu bisa ditambahkan dengan cara untuk awareness-nya. Jadi kita beriklan di kata kunci yang lebih luas lagi. Jadi pahami dulu konsumen mencari produk kita dengan apa. Jadi kuncinya dua itu aja sih Mbak tips dari saya. Mungkin teman-teman yang lain bisa menambahkan nih. Yap. Siap, terima kasih Pak Fikri. Jadi tadi ya seperti yang Pak Fikri sudah sampaikan ya Bapak Ibu teman-teman semua, berarti harus pahami dulu nih konsumen itu carinya itu apa gitu ya. Siap. Oke, mungkin kita move on lagi ke pertanyaan berikutnya. Oke. Nah, kalau ini pertanyaannya kayaknya lebih ke Pak Yopi sekarang. Nah, Pak, ini mau nanya nih, email marketing itu kan ada yang diperuntukkan bagi segmen B2B, business to business, dan juga B2C ya, business to consumer. Apa sih sebetulnya perbedaan menonjol dari keduanya? Tantangan apa yang dihadapi dalam menghandle dua segmen ini, serta strategi apa yang tepat supaya campaign-nya ini optimal? Oke, thank you. Very good question ya. Saya rasa bagus banget. Jadi yang membedakan B2B, yang membedakan email marketing pada dasarnya adalah recipientnya, siapa penerimanya. Jadi kalau di B2B biasanya penerimanya adalah orang terkait, departemen yang membutuhkan service kita. Gitu. Kalau di B2C, penerimanya, subscribers-nya atau email recipientnya adalah orang-orang yang tertarik dengan produk dan tersegmentasi. Produknya kan banyak macam-macam dan lain sebagainya. Jadi yang membedakan seperti itu. Nah, bagaimana cara untuk engage dan lain sebagainya. Cara untuk engage adalah tentunya tadi saya udah bilang di awal, kita kalau di email marketing tuh ada yang namanya email cycle, saya bilangnya gitu ya. Jadi ada yang tell, dan sell. Jadi cerita dulu kita siapa. Ibarat kata kalau kita lagi ke cafe, coffee shop, tahu-tahu ketemu siapa ya, Mbak Agnes Monica gitu ya misalnya, terus langsung kita ajakin, wah so akrab, wah apa kabar, gini segala macam, ajakin ngopi bareng segala macam, bisa-bisa kita dipanggil polisi kali, diusir. Hal yang sama berlaku di marketing. Jadi kita nggak bisa langsung terus-menerus jualan. Nah, di email marketing sama seperti itu. Jadi kita harus engage pelan-pelan.
Dan ketahuilah di dunia email itu peraturannya banyak sekali. Banyak banget. Bahkan email itu bisa dijadikan barang bukti untuk di meja hijau, di pengadilan, undang-undang ITE dan lain sebagainya. Itu artinya adalah, ini adalah sesuatu yang penting. Email juga kalau kita lupa password ya, itu pusing. Oke, balik lagi, bagaimana cara menulis subjek yang bagus ya. Nomor 1 sudah pasti jangan pakai caps lock kayak keyboardnya rusak. Kita suka berharap kadang-kadang pakai caps lock supaya orang baca. Enggak juga, itu keyboardnya rusak, di skip yang ada. Yang kedua adalah email marketing itu kita harus ngasih personal content, relevan. Dengan data analytics yang ada, kita bisa tahu orang ini kalau buka emailnya sore apa pagi, oh orang pagi, ya udah kita kiriminnya pagi supaya ada di atas inboxnya. Terus caption, judul-judul itu di Google itu juga ada aturannya, spam. Jadi email itu bisa masuk ke spam kalau kita langsung nyebut harga atau nggak bilang gratis atau promo. Itu hal-hal yang berbau seperti itu biasanya masuk ke promotion box di Gmail kita atau langsung ke spam bahkan gitu. Jadi caranya adalah dengan personalisasi, memanggil nama, menawarkan barang yang sesuai dengan interestnya dia karena kita bisa ambil datanya ya. Gitu. Terus kalau B2C, B2B yang tadi itu, kalau ke orang-orang B2B kita posisikan sebagai peer, sebagai sama posisinya. Kalau B2C posisikan diri sebagai, hey, saya mengerti kebutuhan kalian. Ini yang kalian perlu. Udah seperti itu sih, lebih ke konten. Oke, Gitu. siap. Terima kasih Pak Yopi. Jadi tadi ingat teman-teman dikasih tipsnya, jangan pakai caps lock. Nah, yang suka ngirim-ngirim email biar katanya kelihatan harus pakai caps lock itu salah teman-teman. Jadi jangan dilanjutkan terus ya seperti itu. Terus juga tadi kalau misalnya yang ada kata-kata gratis, promo mungkin itu bisa difilter gitu ya dan itu bisa masuk ke spam. Jadi hati-hati seperti itu. Oke. Kita lanjut lagi ya. Oke, kita lanjut lagi aja. Pertanyaan berikutnya. Oke. Kalau ini umum pertanyaannya, bisa siapa saja yang jawab. Nah, pertanyaannya adalah, kesalahan apa sih yang biasanya dilakukan dalam membangun bisnis digital dan bagaimana cara mengatasinya gitu. Mungkin kan ini terutama yang baru-baru nih, biasanya belum paham sekali gitu ya, harus gimana gitu ya stepnya. Jadi kira-kira apa sih kesalahan yang sering dilakukan dan gimana cara mengatasinya? Nah, ini saya mau jawab nih. Mau Jody mau saya? Terserah. Sorry, Pak Daniel dulu baru saya. Ya. Maaf Silakan. Sorry. Soalnya saya kan coaching digital marketing nih. Banyak kasus. Studi kasusnya banyak. Yang paling sering kejadian adalah tidak adanya konsistensi dalam penggunaan nama bisnis online. Nah, ini sering banget kejadian ya. Di Facebook namanya, oke, saya kasih contoh satu deh. Ini misalkan aja ya. Kita punya bisnis sepatu misalnya, kita jual sepatu online ya. Nah, sepatu kita sepatu kulit gitu ya. Nah, sepatu kulit Andi misalnya. Kita udah punya nama bisnis sepatu kulit Andi nih, gitu ya. Nah, terus di Facebook pakai nama sepatu Andi. Nah, di Instagram pakai nama Andi sepatu gitu ya. Nah, terus di website kita namanya sepatu kulit by Andi misalnya. Kan orang jadi bingung. Ini satu Andi sepatu, ini sepatu Andi, ini satu lagi sepatu kulit by Andi. Yang mana yang benar ya? Karena jadi hati-hati ya ketika kita memulai sebuah bisnis online, pastiin semua namanya itu sama satu. Ini bagus juga untuk branding digitalnya. Jadi ketika pakai satu nama yang konsisten, orang tahu, oh ini punya dia gitu. Nah, bagaimana dengan hak paten atau copyright? Nah, ini boleh juga ya. Ketika mulai, dipastiin dulu bahwa nama yang kita pakai ini nggak menyalahi copyright atau hak paten gitu ya. Jadi ketika mulai bisnis online, gitu ya, udah mulai jalan. Nah, hak patennya nanti udah mulai diurus juga tuh sama copyright-nya tuh. Ya, bagaimana Kak kalau username-nya udah kepake? Ya, ada dua cara ya, antara bisa pakai username yang lain tapi masih mirip-mirip, karena kalau nama username memang nggak bisa sama, cuman kalau nama title tuh bisa diubah ya. Instagram, Facebook, TikTok semua itu bisa diubah nama title ya. Tapi memang username nggak bisa double. Seperti itu. Nah, kemudian apalagi ya? Yang paling sering kejadian juga adalah ya itu sih,
paling konten ya. Konten ini oke, pokoknya kita jualan online. Wah, udah masukin semua foto produk dah. Nggak peduli, pokoknya kontennya isinya bahan produk semua. Udah nama jual, nama ini. Gitu ya. Nah, dan paling sering kejadian ya kalau online, terutama bisnis MLM ya. By the way, saya nggak anti bisnis MLM ya. Bisnis MLM online oke nggak? Oke. Tapi pendekatannya tolong jangan kayak sebutin ini ya. Yang saya sebut, teman-teman pasti sering banget ngelihat nih bisnis MLM online ya. Ayo kalian mau sampai kapan sih diem-diem terus nggak mau kayak kita nih gitu ya, sombongin gitu ya. Kita udah jalan-jalan di sini segala macam. Terus udah gitu kalau bisnis MLM paling sering banget nih, ya lihat nih ya, kalau join kita, kamu tuh pinter loh, orang smart yang join kita. Kamu kalau nggak join ini, kamu tuh bodoh. Nah, jadi sebelum kita mulai jualan, kita sudah melakukan namanya labeling, ya, gitu, labeling orang lain untuk sebagai bahwa orang itu bodoh atau apa. Nah, dan yang tadi yang saya sebut yang kita upload foto-foto produk gitu ya, hard selling ya, seperti tadi Pak Jody bilang hard selling gitu ya. Pak Jody, Pak Yopi ya, maaf. Nah, jadi utamakan ketika kita melakukan digital marketing ya, utamakan soft selling nomor 1 gitu ya, soft selling. Saya biasa pakai persentase kalau ngomong klien gini, bro, lo kalau misalnya bikin konten, nomor 1 itu soft selling dulu ya, 80% soft selling. Oke lah, lu mesti ada jualan ya, sedikit ya, kayak ya udah 20%, saya mau ada hard sellingnya deh dikit, nggak apa-apa, oke, masukin 20% hard selling. Jadi misalkan kita bikin konten dalam sebulan, udah rencanain 20 gitu ya, 16 kontennya itu soft selling, 4 sisanya hard selling, it's okay lah gitu, nggak apa-apa. Tapi itu maksimal. Lebih dari itu, sorry, ya, it's not gonna work. Itu nggak akan jalan gitu, ya. Nah, itu aja sih yang saya sering temui ya, 2 kesalahan utama paling sering dari klien saya. Vera, saya mau nambahkan dikit ya. Silakan. Kesalahan yang sering dilakukan oleh teman-teman yang baru mulai itu latah gitu. Jadi mereka itu suka kagetan, apalagi nih mereka, kalau saya boleh pinjam istilahnya Pak Daniel, adalah emang tidak konsisten. Awalnya mereka disuruh membangun Instagram gitu ya. Tapi kemudian dia melihat bagaimana Facebook Ads bisa meledakkan penjualan hingga 1000%. Wah, Instagram aja belum selesai dikerjain, langsung dia pindah Facebook. Apalagi ditambahi dengan screenshot yang kemudian bisa mendapatkan penghasilan sampai miliaran seperti itu, atau ratusan juta dalam waktu sekian hari. Wow, siapa yang nggak ingin? Nah, itulah biasanya kesalahan yang dilakukan oleh para pemula. Itu mereka tidak konsisten. Yang satu belum selesai dikerjakan, sudah pindah metode. Belum lagi nanti kemudian pindah email marketing, misalkan alanya Pak Yopi. Atau kemudian mereka pindah lagi WhatsApp marketing, pindah lagi apa. Nah, tapi mereka tidak melakukan semuanya secara dalam dan benar gitu. Jadi usahakan konsisten dulu dikerjakan dengan bagus, baru kemudian silahkan pakai untuk memperluas metode yang lain. Jadi itu sih kalau dari saya. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Fikri untuk masukannya. Ya. Kalau dari saya, dari area digital marketing ya, kadang-kadang tuh kita kesalahan pertama adalah kita pikir kita tahu semuanya. Itu satu. Yang kedua adalah kalau di dunia email marketing sendiri adalah sama seperti tadi Pak Jordi bilang, di Google tuh kalau kita ketik ya, list email, itu banyak banget yang jual. Wah, mau berapa ratus ribu email semua segala macam. Itu kesalahan beginners, benar-benar newbie di dunia email marketing. Kesalahan pertama bikin itu. Kenapa? Kalau beli list email adalah waktu kita mengirimkan, satu, email address-nya mungkin udah mati atau nggak jelas atau apa. Yang kedua, begitu kita mengirimkan dan email itu nggak nyampe ke ujung, ada namanya bounce. Bounce ini dipantau sama internet service provider yang memantau kita, email marketing provider. Begitu bounce-nya tinggi, langsung di-block. Dan yang terjadi apa? Domainnya si perusahaan masuk blacklist. Akhirnya CEO-nya kalau mau kirim email ke CEO perusahaan lain, masuknya ke spam. Panjang jalannya. Jadi itu kesalahan nggak penting, tapi berbahaya sekali untuk domain perusahaan. Blacklist masuknya. Bisa di whitelist, tapi panjang prosesnya. Gitu.
Itu sih. Oke, siap. Terima kasih Pak Yopi untuk insight-nya juga. Menarik sekali ini. Oke, kita akan lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya nih. Oke, bagaimana cara bisnis kecil atau bisnis pemula mendesain anggaran untuk digital marketing? Apakah ada tips atau acuan tertentu nih? Ya, silakan mungkin. Kalau nyusun budget, saya lanjut ya. Ya, Kalau silakan, nyusun silakan, budget, Yopi. kita tahu ada namanya ROI. Jadi kalau sekarang nih karena pandemi, dunia digital marketing Indonesia itu udah nggak lagi jor-joran keluarin budget. Semua budget yang dikeluarkan harus ada hasilnya. Berapa leads harus bisa diukur. Oh, dari iklan SEM ini per kliknya misalnya keywordnya 2.000, 3.000 bisa menghasilkan berapa banyak. Itu udah harus diukur saat ini. Dan para digital marketers udah tahu ini semua dari lama. Bagusnya adalah pandemi ini memicu mereka harus mempraktekkan semua yang mereka tahu saat-saat seperti ini. Karena semua perusahaan adjustment budget. Gitu. Jadi pertama yang perlu diperlukan adalah testing dulu semua platformnya yang tidak berbayar, diukur yang mana paling bagus performanya, double down di situ, baru taruh budget di situ dengan target. Oke, kalau kita taruh budget 1 juta misalnya, oh bisa dapetin berapa? Perkiraan. Tentunya dengan strategi ya, Mas Daniel, Pak Jordi, Mas Fikri semuanya bisa ngasih tahu tipsnya gimana sih supaya tajam banget gitu, banyak banget. Nah itu sih menurut saya coba dulu semuanya, cek ombak dulu, yang bagus mana di double down, yang jelek mana ditinggalin dulu. Gitu. Itu menurut saya. Oke, siap. Terima kasih Pak Yopi. Mungkin ada lagi masukan dari para panelis? Saya mau nambahin dikit. Boleh, Pak Daniel. Tadi ngomong budgeting ya. Betul. Jadi gini aja, biasanya saya kalau ngitung-ngitung banyak banget juga sih yang nanya, Pak Daniel, saya kalau budgeting digital marketing gimana nih buat iklan segala macam. Paling gampang hitung dari omset, ya. Gitu. Jadi misalnya omset saat ini saya punya misalnya sebulan 30 juta lah ya, gitu. Nah, dari 30 juta itu saya punya keuntungan berapa? Keuntungan bersih ya, udah dipotong biaya pegawai, biaya produksi, segala macam gitu ya. Oke, dari 30 juta, katakanlah saya punya uang ada bersih itu 6 juta. Seperti itu ya. Nah, dari 6 juta itu, di ini aja, langsung ambil kira-kira sekitar 20-30%. Itu nggak terlalu apa ya, tidak memakan keuntungan terlalu besar, seperti itulah ya. Nah, jadi langsung ketahuan, oke, dari 6 juta saya punya budget 2 juta gitu ya. Nah, baru deh 2 juta itu dipakai, mau pakai buat Google Ads, mau pakai buat Facebook gitu ya, mau pakai buat Instagram, you name it ya. Nah, balik lagi mesti dicatat nanti dari hasilnya. Oke, sedikit saya tambahin dulu Bu Vera. Kalau saya pribadi malah terutama dalam kondisi pandemi seperti ini, kalau memang tidak perlu keluarkan budget, kenapa harus keluarkan budget? Jadi bagi saya, karena di zaman serba canggih seperti ini, bahkan sudah ada metode-metode digital marketing gratisan yang tidak kalah kerennya dengan yang berbayar. Jadi kalau misalnya nih teman-teman selama ini spend budget let's say 500.000 sampai dengan 1 juta per bulan untuk Facebook Ads kecil-kecilan. Sedangkan hari ini mungkin selama pandemi teman-teman masih agak-agak takut nih, waduh kayaknya ngeri-ngeri juga keluarin budget segini. Kenapa enggak kita fokus gunakan Facebook pribadi dulu aja atau Instagram pribadi buat konten yang menarik seperti yang tadi sudah diajarkan oleh Pak Daniel ya, bikin carousel atau mungkin bikin video, bikin microblog dan sebagainya. Gunakan hashtag yang menarik untuk bisa menjangkau orang di Instagram. Sama kok tetap akan bisa menghasilkan penjualan juga asal konsisten gitu. Oke, siap. Terima kasih Pak Jordi untuk insight-nya juga. Oke, kita kayaknya lanjut ya. Pertanyaan berikutnya ya. Oke, siap. Ini ada satu pertanyaan lagi. Ini menarik sih. Tadi kalau kita dengerin sejauh ini, ternyata email dan bisa dibilang sosial media itu beda gitu ya caranya ya. Nah, saya mau nanya nih, tips membuat subjek email yang menarik sehingga mendapat click-through rate yang tinggi gitu. Karena kan kalau sosial media tadi kalau katanya Pak Jordi ini
keywordnya yang menarik itu biasanya ada bonus atau apa gitu ya. Sedangkan kalau email tuh enggak gitu tadi katanya ya, takutnya masuk spam. Nah, kira-kira ada tips nggak Pak Yopi supaya subjek emailnya ini menarik gitu ya, click-through rate-nya ini bisa tinggi? Oke, thank you. Very good question buat saya. Jadi begini, saya jelaskan dulu social media dan email marketing posisinya ya. Social media itu posisinya di awal. Bagaimana orang tahu kita dan lain sebagainya. Nah, email marketing ada di fase setelah data kita dapat. Dari semua yang dilakukan, SEM segala macam, Google Ads itu semua kita kan dapat data tuh. Nah, dilakukan di nurture di email marketing. Makanya lebih tipis lagi chance-nya, teman kalau sekali berhasil ROI-nya 4.000% kalau di email, sekalinya jadi jualan. Nah, oke. Saya balik lagi ke tips. Pertama itu harus tahu ada namanya anatomi email. Anatomi email ya, anatomi email marketing itu pertama yang paling menentukan, saya buka data dari kami itu faktor mana yang paling menentukan orang untuk membuka email. Nomor satu adalah sender, pengirimnya siapa. Kalau kita sering dapat email dari noreply@blablabla.com, itu sama Google udah dianggap promosional dan mungkin spam. Jadi harus pintar-pintar ganti itu. Ya, jadi itu udah nggak kepake lagi tuh no reply. Memang tujuannya nggak di reply. Padahal email kita kalau dikirimkan ke 10.000 atau misalnya 1.000 aja ya, kita bikin strategi konten yang bikin user kita reply 40% aja. Itu seluruh emailnya langsung masuk ke inbox habis itu. Nggak masuk ke promosional lagi. Ini $1 million tip dari saya gitu. Jadi Oke, siap. Terima kasih Pak Yopi untuk insight-nya. Wah, menarik banget nih ya. Sangat berguna pastinya buat para peserta. Oke, selanjutnya mungkin saya akan move on ke pertanyaan dari peserta ya. Ada beberapa juga peserta yang sudah memberikan pertanyaan di chat box. Oke, yang mana ya? Menarik nih, banyak banget. Oke, Oke, ini dari Kak Firda Ismaini. Oke. Jadi dari Kak Firda Ismaini, halo Kak, saya Firda, mau tanya ke Kak Daniel, gimana sih Kak caranya memotivasi diri untuk tetap konsisten pada bisnis atau usaha yang kita bangun sendiri? Mohon dijawab ya Kak, terima kasih. Halo, betul ya. Jadi gini, dalam bisnis apapun, itu ada yang namanya visi dan misi, ya. Nah, sekarang saya mau tanya balik, teman-teman di sini ketika memulai sebuah bisnis online, punya visinya apa? Punya misinya apa? Nah, visi itu apa? Misi itu apa? Visi adalah kita itu di masa depan itu mau jadi apa? Misi itu adalah bagaimana kita mencapai visi kita tadi. Ya, analoginya gini. Misalnya saya mau dari Jakarta mau ke Surabaya gitu ya. Visinya adalah dalam waktu 3 jam ke depan atau misalnya besok ya, saya sudah sampai di Surabaya seperti itu. Nah, misinya macam-macam. Saya ke Surabaya naik pesawat. Saya naik kendaraan pribadi. Nah, kalau kita naik kendaraan pribadi, saya ada istirahat di jalan 2 kali. Seperti itu kira-kira ya. Nah, sekarang visi dan misi bisnis ya. Kenapa sih saya tiba-tiba bahas ada visi dan misi? Ini ketika kita bisnis mempunyai visi dan misi, itu yang memotivasi kita bisnis online gitu. Ya. Kalau kita nggak ada motivasi, ya nggak akan konsisten.